warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu selamat datang di KSPD TV Channel. Bapak Ibu yang mana program ini baru akan keluar di tahun 2025 tepatnya di bulan Februari Bapak Ibu. Dan hari ini tentunya kita akan mendapatkan atau mendatangkan seorang narasumber atau seorang bintang tamu yang luar biasa pada kesempatan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu boleh izin hendak menyampaikan beberapa buah pantun. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke. Pantun yang pertama, ini bila kan ingat masa loncatan. Acil ida goreng ditilam. Sambil memagut awak abahnya. Terima kasih banyak yang sudah menjawab salam. Mudah-mudahan biar banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pantun berikutnya, nukar gulaan sugus di pasar baru. Cakep. Yang diingat belum ada mencinggung, nang berjualan ngarannya Acil Ina. Inilah Bapak Ibu kami dari gugus pengurus baru akan menyampaikan praktik baik yang sederhana. Baik Bapak Ibu tidak berpanjang lebar, kita panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu Ibu Hanifah. Luar biasa. Hari ini kita berdosa dan Ibu Hanifah ini akan menerima sebuah selempang di mana beliau adalah jawara Bapak Ibu di tahun 2024. Pada juara gerakan sekolah saya tahun 2024, tepuk tangan yang meriah. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe ya TV channel kita KSPD Kecamatan Banjarmasin Selatan. Masya Allah, langsung dipasangkan oleh pengawas gugus pengurus baru Bapak Taufik Rahman MPD kepada Ibu Hanifah SPD MPD, Insya Allah luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Silakan Ibu Hanifah untuk menempati tempat hangat, kursi hangat yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, izin untuk kami duduk bersama. Untuk hari ini Bapak Ibu, kita akan memasuki sebuah praktik baik yang kami beri nama, yaitu Gemuruh Berkobar. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Gemuruh Berkobar adalah kependekan dari gugus pengurus baru hebat, berbagi dan berkolaborasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang namanya kita memiliki sesuatu yang luar biasa di hati kita gitu ya. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa di Nah Bapak Ibu, oleh karena itulah kami mencoba untuk berbagi dan berkolaborasi. Karena bagian dari yang namanya berbagi Bapak Ibu praktik baik, tujuannya adalah untuk memberikan sebuah motivasi Bapak Ibu. Makanya kami di sini gugus pengurus baru memiliki slogan Bapak Ibu, yaitu izin bila kami menyebut gugus pengurus baru, mohon Bapak Ibu menyahutnya seperti ini: pelopor, motivator, pembaharu. Boleh Bapak Ibu kita coba ya? 1, 2, 3 dari dulu. Gugus pengurus baru, pelopor, motivator, pembaharu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Yes Bapak Ibu. Jadi kenapa kami sebut pelopor, motivator, dan pembaharu? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini di bulan Februari 2025 merupakan bulan perdana awalnya Bapak Ibu ya kita untuk mengadakan ataupun melaksanakan yang namanya KSPD TV Channel yang nanti akan tayang di YouTube kita Bapak Ibu. Dan pelopor berarti mengawali, motivator berarti kita mencoba untuk memotivasi untuk sama-sama kita mengikuti apa yang teman kita akan sampaikan di belakang baiknya, ataupun juga akan kita lakukan hal yang lebih baik dari hal itu. Dan juga membaharu berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi pionir Bapak Ibu ataupun juga pengawal dari segala hal tersebut. Baik, kita akan menuju kepada bintang tamu kita yang luar biasa. Selamat pagi Bu Hanifah. Selamat pagi Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hanifah aman? Aman? Beliau saking banyaknya punya prestasi Bapak Ibu, beliau bingung mau membagi yang mana gitu ya. Jadi praktik hari ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Untuk membantu Ibu Hanifah terbang berpesawat si Acilian. Lagi tulang jauh melewati samudra Hindia. Himung benar hati ulun melihat pian, serasa melihat artis India. Baik Bapak Ibu, Bu Hanifah hari ini
izinkan ulun juga ingin bercerita di tahun 2019, 6 tahun yang lalu, di mana Allah juga memberikan suatu keberkahan yang luar biasa, di mana ulun juga pernah Bu Hanifah sama seperti Kian, tapi Kian pasti lebih keren lagi karena waktu itu kami hanya mengikuti guru berprestasi dan Allah izinkan hingga tingkat nasional, hingga ulun pun juga mengikuti upacara di kementerian bersama dengan para rekan-rekan hebat se-Indonesia, juga bersama para orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. Dan itu sesuatu yang luar biasa, dan ulun juga pasti yakin bahwa Bu Hanifah hari ini juga dengan lagi happy banget ya Bu ya, ingin berbagi mengenai hal itu ya Bu. Nah mungkin Bu Hanifah bisa nih cerita nih, bagaimana sih kisahnya Bapak Ibu, Bu Hanifah kok bisa-bisanya beliau bergabung dengan rekan-rekan lainnya di kementerian pada tahun 2024. Boleh Bu Hanifah. Ya, terima kasih Bu Novi untuk cerita berbagi pengalaman yang kami rasakan, kami dapatkan selama tahun 2024 kemarin. Ini diawali ketika kita ditunjuk untuk mewakili salah satu sekolah dasar di tingkat SD dari Banjarmasin, diminta sebagai salah satu sekolah gerakan sekolah sehat. Nah, dari setiap jenjang sekolah itu ada satu perwakilan, dan alhamdulillah dari gugus kita ada yang mewakili, dari Kecamatan Banjarmasin Selatan ada yang mewakili, yaitu gugus kami SDN Pengurus Baru 2. Ketika ditunjuk itu kita mau tidak mau, istilahnya hakun tidak hakun terpaksa melaksanakan, dan alhamdulillah atas dukungan banyak pihak semuanya bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Begitu Bu Novi. Ini mikrofonnya masih gantian karena sebutingnya sedang gangguan dulu. Biasa ya, kadang-kadang kalau kita lagi asik-asiknya gitu ada sesuatu penghalang, itu biasa Bapak Ibu. Karena penghalang itu bukan sesuatu yang menyebabkan kita mundur, tapi sesuatu yang berusaha untuk membuat kita bangkit bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu besar kita berantakan. Malam hari melihat bayangan, Bakajut diikut penyangan. Makasih banyak yang sudah bertepuk tangan, mengolah kita semakin tambah semangat Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi. Nah itu tadi Bapak Ibu yang Ibu Hanifah ceritakan mengenai latar belakang hingga beliau bisa berada di kementerian Bapak Ibu. Tapi belum panjang nih Bapak Ibu, kita mau kupas tuntas nih mengenai hal ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu, subscribe terus TV KS KBKS PD TV channel kita yang mulai tayang dari Februari 2025 ya. Dan seterusnya nanti tentunya mudah-mudahan banyak subscribernya dan MPMP, jadi ada gajinya nanti untuk KBKS PD Selatan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut nih Bu Hanifah. Apa sih sebenarnya GSS itu? Kita mau tahu nih GSS. Apakah artinya gue senang sama lo gitu ya? Atau ada arti-arti lagi yang kita belum ngerti misalnya apa sih GSS itu? Boleh Bu Hanifah lanjut. Ganteng serigala. Iya. Tadi Bu Novi menjelaskan apa sih GSS itu, dan menurut versi Bu Novi ya. Apa tadi Bu Novi? Ya, gue senang sama lo. Sebenarnya ada. GSS adalah bagian dari pelaksanaan UKS. UKS ini berjalan selama ini dianggap kurang lancar, kurang maksimal. Akhirnya pemerintah kita membentuk supaya pendidikan kita seimbang antara pelaksana pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan instansi yang ada di dinas ini bisa berhasil, maka harus dilaksanakan pembangunan karakter anak didiknya, sehingga dibentuklah sebuah gerakan. Tetapi sebelum gerakan ini berjalan, Bu Novi, sebelum berjalan dari bagian OKS itu ada yang namanya kampanye sekolah sehat. Kampanye sekolah sehat ini tidak maksimal karena ada 3 gerakan sehat yang dilaksanakan di sana. Yang pertama Bu Novi ya, sehat gizi. Kemudian terlaksana sehat gizi. Yang kedua adalah sehat fisik. Yang ketiga sehat imunisasi. Dari ketiga sehat ini hanya berupa kampanye belum maksimal di tahun 2022. Kemudian dievaluasi lagi di 2024. Akhirnya di 2023 akhirnya dilaksanakanlah apa yang namanya gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat ini menggerakkan 5 sehat. Apa aja tuh Bu 5 sehatnya? Iya. Tadi ada berapa Bu Novi? Ada 7 sehatnya tadi ya. Tapi sebelumnya Bu kita cut dulu. Bapak Ibu tadi ada dengar 3? Ada 3 sehat tadi apa aja ya? Sehat imunisasi, sehat gizi, sehat fisik ya. Betul ya Bu ya. Oke kita lanjut nih kayak
hal nih. Sebelumnya itu ada 3 sehat, semua bentuknya berupa kampanye. Siap. Kampanye itu kan istilahnya siapa yang mau laksanakan, Ya. siapa yang tidak. Akhirnya di 2024 dilaksanakanlah yang namanya gerakan sekolah sehat dengan berpedoman dengan melaksanakan ada 5 sehat di sini, ada tambahan 2 Bu. Ada 5 sehat ya Bu, tambahan 2. Berarti ini mulainya di tahun 2024 ya Bu ya, untuk gerakan sekolah sehat ini. Iya. Dan hebatnya sekolah ibu yang terpilih mewakili Kota Banjarmasin ya Bu, untuk Iya, menuju ke Jakarta di kementerian ya Bu. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa ya sekolah dari pengurus baru tempatnya, setelah pengurus baru 2. Silakan Bu. Jadi ada gerakan sekolah sehat ini ada 5 sehat. Sebelumnya kira-kira kita mengucapkan salam sehat dulu, salam 5 sehat ini dulu sama-sama Oke, Bapak Ibu. sama-sama ya Bapak Ibu. Disampaikan dulu oleh dua boleh nih. Iya. Ya, kita berdiri dulu ya. Makasih aja salam 5 sehat itu. Bapak Ibu izin boleh kita berdiri sejenak Bapak Ibu, karena kalau terlalu banyak duduk itu menyebabkan sakit pinggang Bapak Ibu ya. Jadi izin kita berdiri sejenak. Apa aja nih Bu kita sampaikan dulu nih. 1. Yang pertama sehat gizi. Sehat izin Bu izin. Ini kalau juara itu wajar, dia banyak tantangannya, di antaranya adalah jatuhnya ini. Oke, 5 sehat apa aja nih Bu? Sehat yang pertama. Iya, sehat Gizi, pertama gizi. gizi. Gizi ini begitu menyebutkan sehat gizi tangannya ke mulut ya. Sehat gizi Bapak Ibu, sehat gizi Bapak Ibu ya. Oke, sehat Yang gizi. kedua sehat fisik. Nah, Sehat fisik Bapak Ibu, tangan kita seperti ini. Iya. Ini sehat gizi, sehat fisik. Nah, yang ketiga. yang ketiga yang menangis anak sehat imunisasi. Menangis anak Ibu, sehat imunisasi disuntik ya. Kita ulang ya Bu, yang pertama tadi adalah sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi. Yang keempat Ibu. Belum lengkap lagi kalau fisiknya saja tentunya perlu jiwa yang sehat. Oke, berarti sehat jiwa ya Bu. Sehat jiwa Bapak Ibu ya, sehat jiwa. Kita ulang lagi Bapak Ibu, yang pertama ya. Sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa. Yang terakhir apa nih Bu, yang kelima ini? Menyempurnakan ini perlu lingkungan yang sehat. Perlu lingkungan yang sehat. Berarti namanya sehat lingkungan. Gerakannya gimana Bu kalau Yang lingkungan? kelima sehat lingkungan. Oh gitu Ibu. Sehat lingkungan. Yeay. Boleh Ibu ya. Kita ulang dulu Ibu sebelum lebih kerennya nih sama-sama gitu ya. Pertama tadi adalah sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Yeay. Boleh Bapak Ibu siap ya, itu salam sehat. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan tahun 2025 masih dari KPKS sebagai Kecamatan Banjarmasin yang akan berangkat ke Jakarta ya Ibu, melanjutkan dari gugus pengurus baru ataupun juga pengurus baru 2 tempatnya. Silahkan Bu. Ya, ya kita ya mulai. Ya, salam 5 sehat. Sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Yeay. Boleh duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita duduk atau berdiri atau lari Bu? Duduk ya Bu. Oke Bu. Ini bisa pada negosinya. Karena pemateri kita atau bintang tamu kita hari ini luar biasa, jadi kan hostnya juga harus sama ya Bu, mengimbangi dari bintang tamu kita yang hadir pada hari ini. Oke Bu, sebelum kita lanjutkan, karena kita dari gugus pengurus baru, boleh ya Bu kita nyanyi lagi. Gugus pengurus baru, kelompok motivator pembaharu. Yeay. Baik Bapak Ibu jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam 30 detik ke depan. Nah, TV channel, yaitu TV channelnya dari KPKS dari Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan masih bersama kami dengan tema Gemuruh Berkobar, gugus pengurus berhebat, berbagi dan berkolaborasi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan lagi gugus pengurus baru akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan praktik baik yang disampaikan oleh salah satu kepala sekolah yang ada di gugus pengurus baru, tepatnya dari pengurus baru 2 yaitu Ibu Hanifah. Dengan kemampuan kalian ataupun juga keberuntungan beliau, di mana beliau bersama dengan rekan-rekan di kementerian Bapak Ibu di tahun 2024. Tadi Bu Hanifah sudah menjelaskan ya Bu mengenai apa itu GSS, kenapa Ibu bisa terpilih. Nah sekarang mungkin bisa Ibu sampaikan apakah ada kendala yang Ibu hadapi dalam hal untuk menjuarakan atau memenangkan hal ini, Ibu boleh disampaikan. Iya, terima kasih
kasih Bu Novi. Untuk tantangan selama kita melaksanakan kegiatan ini, yang pertama mungkin semuanya sudah tahu bahwa ketika kita ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini, saat itu anggaran kita sudah tersusun. Tidak ada, belum mengalami begitu disusun, baru ada ISKA untuk bahwa sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah pelaksana GSS yang langsung dibina oleh BPMP. Jadi BPMP yang membinanya. Nah, ketika itu kita tentunya bingung karena ini menyangkut tentang gizi. Dalam hal gizi itu kan itu ada biaya makan dan sebagainya, sehingga kami agak kesulitan. Yang pertama, yang kedua, bagaimana memahamkan ke orang tua tentang gizi ini. Terus lagi apa nantinya yang kelima aspek ini dapat terlaksana apa tidak. Nah, kami semuanya begitu ditugaskan dipanggil ke BPRP untuk mengetahui apa langkah-langkahnya. Ternyata dari langkah-langkah ini kami jelas tadi ada tantangannya. Yang pertama, tantangan kita adalah di anggaran. Kita belum ada lagi menyusun anggaran karena itu kan belakangan, tahunnya belakangan. Yang kedua, kami pun mengajak orang tua. Nah, orang tua yang diajak ternyata ada saja yang maunya kayak gizi itu yang instan aja. Mereka bukan membuat sendiri, Tidak mempersiapkan segalanya gitu bukan ya. membuat sendiri atau membuat sendiri, tapi membeli. Nah, membeli ini kan kita berarti tidak bisa berharap di sana dapat makanan yang bergizi. Mereka karena rata-rata tahu aja Ada pedagang pasar, gitu ya. pedagang pasar. Kemudian yang tantangan yang berikutnya di bagian imunisasi. Nah, imunisasi ini tidak semua orang tua mau anaknya diimunisasi. Ya, contoh seperti Habibie ya, untuk orang kelas 5. Di kelas 5 kemarin yang datang itu malah ibu wakil. Ya, bukan ibu istri wali kota. Ya, ibu wasilah yang datang. Nah, di pertama di kelas 5 dosis 1 itu alhamdulillah berjalan lancar. Begitu di kelas 2 kita sudah melaksanakan, ternyata yang sudah suntik di dosis 1 di dosis 2 tidak mau. Artinya apa yang diberikan di dosis awal tidak berjalan lancar. Nah, itu kesulitan kita ini yang bagian imunisasi. Kemudian bagian fisik ini rasanya aman aja. Yang bagian jiwa juga ini kontrol kita kurang bisa. Karena kita kan hanya 4 jam saja di sekolah. Sementara waktu mereka di luar itu lebih banyak. Jadi yang membentuk mereka di masyarakat itu lebih banyak, sehingga membangun karakter jiwanya baik yang sehat itu agak susah, Bu Novi. Oke, siap Bu. Berarti cukup banyak Bu ya, Iya. ya. Meskipun dengan banyaknya kendala tersebut tidak mengurangi semangat Ibu ya untuk mencoba meraih ataupun juga menjadi seorang juara ya Bu hingga ke kementerian kami. Tadi yang pertama Ibu sebutkan itu mengenai kurangnya anggaran ya Bu. Dimana anggaran itu sebenarnya sangat memegang peranan penting. Karena kata orang tua adalah ya Bu, istilahnya adul. Apa itu Bu adul? Ada duit urusan lancar. Bener banget nih. Oke, kita kasih dulu deh. Ada duit urusan lancar gitu. Tapi Bu, kata orang kalau adul ada duit urusan lancar, duitnya banyak lalu segala sesuatunya bisa terlaksana. Tapi juga ada belakangnya Bu, ada motivasi Bu ya yang pasti. Tapi dengan keadaan hari ini atau kejadian hari ini yang kita dengar dari Bu Hanifah nih, anggaran sudah tersusun. Kemudian beliau baru saja terpilih sebagai pelaksana ya Bu untuk di GSS ini. Karena beruntungnya kalau beliau memiliki sekolah yang besar dan harus apa Bu? Ya, targetnya untuk sekolah GSS itu ada ketentuannya, Bu Novi. Yang pertama bukan sekolah penggerak. Bukan sekolah penggerak. Iya, Oh pantas sekolah kami kalah duluan gitu ya. Jadi sekolah penggerak juga ada ruginya gitu ya. Iya. Karena segala sesuatu ada lebih kurangnya gitu ya Bu. Bersyukur Bu bukan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini target yang pertama. Di antaranya Yang yang kedua. muridnya lebih dari 100 Muridnya lebih dari 100 orang. Oh berarti yang 100 Bapak Ibu yang di bawah 100 mohon izin belum bisa berharap untuk mengikuti GSS tahun berikutnya. Mudah-mudahan semakin meningkat ya Bu jumlah siswa kita. Lanjut Bu, apa lagi nih Bu? Itu pokoknya Bu itu ya Bu intinya ya Bu. Intinya tadi di anggaran tadi ya Bu. Jadi bagaimana caranya Bu Hanifah bisa memaksimalkan meskipun anggarannya tidak banyak ya Bu, tetapi beliau bisa tetap mengajak anak-anak berkolaborasi, berkoordinasi dengan para orang tua untuk mencoba melaksanakan si 5 sehat tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat 5 sehat tadi? Apa saja? 1, sehat gizi, 2, sehat fisik, 3, sehat imunisasi, 4, sehat jiwa.
menjalankan meskipun ada 1-2 orang yang tidak bersedia ya Bu untuk diimunisasi, atau masih terdapat orang tua yang maaf seenaknya tadi membeli makan, entah makanan itu mengandung banyak pensin gitu ya, maaf banyak penyedap rasa yang kemudian menyebabkan makanan itu tidak menjadi makanan yang sehat Bapak Ibu ya. Padahal ya Bu yang diharapkan memasaklah dari rumah, orang tua yang siapkan Itu lebih aman. itu lebih aman Bu. Tapi Bu ada tapinya. Kalau kedua orang tuanya bekerja, anaknya banyak, meskipun bangun jam 4 subuh, kadang-kadang mau nyiapin makanan yang hebat-hebat itu bingung ya Bu ya. Kecuali cuma telur ceplok gitu ya, telur ceplok udah. Jadi Bapak Ibu, ini juga ada ya Bu hubungannya ya. Harapannya itu kenapa kadang-kadang ada ataupun ada hal-hal yang menyebabkan kita hadir terlambat ke sekolah gitu ya Bu. Kadang-kadang itu juga diakibatkan ataupun dikarenakan kita memasaknya terlalu luar biasa di pagi hari. Hari sudah pukul 7 tapi masih di depan kompor gitu ya Bu. Tapi kali ini enggak ya Bu, yang penting sehat dan tidak mengandung penyedap rasa gitu ya. Baik Bu, sekarang udah pukul 9 ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebelum nantinya kita memasuki kepada sesi kedua yang sesi tanya jawab Ibu. Karena kita masih tinggal 15 menit lagi untuk menuju pukul 9.15. Iya. Kemarin itu ketika kita di Jakarta ada yang undang yang pertama itu kita diminta untuk membuat gala video. Gala video itu semacam pembuatan video mini, waktunya singkat, tetapi menggambarkan keseluruhan. Nah dari sinilah kita yang akhirnya mendapatkan piagam yang diundang untuk berikutnya. Nah ini semuanya melibatkan ada unsur-unsur yang pertama kan untuk GSS ini ada pihak luar yang terlibat seperti dokter, kelurahan, kemudian keamanan juga ada semuanya. Semuanya itu dilibatkan menjadi satu karena kalau kita mengajar aja kan cuma dari dinas pendidikan, tapi ini membentuk anak, melibatkan orang tua dari sekolah. Nah, akhirnya kami yang ditunjuk, yang diminta untuk mengikuti lomba video yang mencerminkan pelaksanaan di sekolah luar kita biasa. buat. Gala video Iya, ya, Bu, gala ya. video. Itu sudah mencerminkan keseluruhan dari GSS Iya. tadi yang 5 sehat tadi Iya. dan dibuat dalam satu buah video, durasinya adalah 1 menit. Iya, Kita 1 sudah menit. bersama ya Bapak Ibu, boleh Bu? Iya, boleh. Oke, Silakan. Pak Jamal akan Pak Jamal, memutarkan silakan. video kita yang di layar yaitu gala video dari SDN Pengurus Baru 2 dalam rangka gerakan sekolah sehat menuju Jakarta. Yang nomor Salam sehat. Sebagai sekolah sehat, SDN Pengurus Baru 2 telah menerapkan 5S, yaitu sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Semuanya berperan penting dalam mendukung prestasi kami. Mencuci tangan merupakan hal yang wajib kita lakukan sebelum makan. Memakan makanan yang bergizi dan bersih membuat kita menjadi sehat. Jangan lupa untuk meminum air dari tumbler sendiri ya. Sehat fisik juga merupakan fondasi awal yang mampu menopang kegiatan pembelajaran seperti senam bersama dan melakukan permainan tradisional di saat waktu senggang. Pada bulan Agustus dan November, sekolah kami selalu melakukan kegiatan imunisasi bias. Setiap 1 minggu sekali, sekolah kami juga selalu melaksanakan kegiatan keagamaan dan ice breaking. Setiap Sabtu pagi, kami selalu melakukan Sabtu bersih bersama di lingkungan sekolah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Baru Ibu tepatnya di Dinas Pengurus Baru. Itu tadi ya Bu, rangkuman dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan gerakan sekolah sehat tadi ya Bu ya. Jadi anak-anak tuh udah tidak asing ya Bu dengan semua itu ya Bu ya. Lalu kalau belanja ke kantin mereka juga bawa apa nih Bu? Nah ini susahnya ada kendala juga kantin dengan cara mereka di masyarakat. Karena dari sekian banyak sekolah ini kita sharing Bu Novi, itu rata-rata yang terkendala di kantin. Di kantin tidak bisa kita memaksimalkan ini, tinggal penerapan ke orang tua. Ya betul sekali ya Bu. Jadi sama barangkali Bu dengan beberapa sekolah lainnya, bahwa kita juga mencoba mengadakan yang namanya dapur kelas Bu ya. Jadi kita barangkali Bapak Ibu ya, kita punya dapur kelas. Di kelas kita itu ada piring, juga ada gelas yang terbuat dari plastik yang anak-anak bawa ya Bu. Bukan dibawa sih, diletakkan di kelas masing-masing. Jadi kalau ke kantin itu wajib membawa piring dan gelas dari plastik. Jadi kita usahakan juga koordinasi kita dengan pihak kantin ya Bu ya. Jangan berjualan
ada plastiknya. Terus juga untuk teh es, misalnya es sirup. Jadi silakan bawa gelas sendiri gitu ya Bu. Jadi antaranya yang kita coba lakukan ya Bu ya untuk mengurangi sampah-sampah plastik atau juga berkoordinasi atau juga supaya gerakan sekolah sehat ini semakin luar biasa ya Bu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masukin sesi berikutnya Bu. Izin boleh? Ya terima kasih banyak Bu Hanifah, keren sekali ya. Kita masukin Bapak Ibu sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bertanya, izinkan kami dulu yang bertanya Bapak Ibu ya, yang boleh acungkan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, yuk yang ingat lima sehat tadi apa saja? Silakan Bapak Ibu, acungkan tangan Ibu. Bapak Ibu silakan, siapa yang ingin menjawab? Oke, Bu Nina dipersilakan, Bu Nina atau Bu? Oke, luar biasa. Oke, satu jawaban. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan kita lagi. Bapak Ibu tadi melihat ya di dalam video ya. Dalam video tadi durasinya berapa lama Bapak Ibu? Silakan. Ya silakan Bu Dina. Oke, 1 menit aja. Silakan. Berikutnya Bapak Ibu tadi ada namanya GSS. Tertutup juga saya hilang. Apa sih kepanjangan GSS Bapak Ibu? Silakan. Oke, Ibu cantik. Apa boleh ini? GSS apa? Bantu sih Bella guys. Silakan semuanya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya mengenai gerakan sekolah sehat yang baru saja disampaikan oleh bintang tamu kita yang luar biasa yaitu Ibu Hanifah dari SD Pengurus Baru 2. Dipersilahkan. Silakan Bu yang ingin bertanya di depan ataupun di belakang ataupun di luar sana juga boleh Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe ya TV KB KSBD TV channel kita Bapak Ibu yang mulai meluncur dari Februari 2025. Belum terasa menjadi penyiar keren gila. Silakan ada yang ingin bertanya mengenai hal tersebut? Ibu Airia barangkali silakan Bu Airia. Apa yang ingin Ibu tanyakan? Terima kasih kepada Ibu acara yang telah memberikan waktu kepada Ulun. Ya baiklah, yang Ulun ingin tanyakan mengenai persiapan Ibu sebelum membuat video tadi Bu. Kan menyiapkan untuk anak-anaknya dan yang lainnya, apakah itu ada kendalanya Bu? Ya terima kasih. Oke, terima kasih yang sebelum kita lanjutkan pada pertanyaan kedua, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Jadi Bu Hanifah, apakah ada kendala? Apakah ada kendala yang ditemui dalam persiapan video selama 1 menit di dalam video tadi? Silakan untuk bicara. Iya, terima kasih Bu Hairia, Bu Novi. Untuk kegiatan ini gala video ada kendala. Yang pertama kendalanya kita terbatas waktu yang sangat singkat, tetapi mencerminkan seluruh aspek. Bagaimana memotivasi, bagaimana ada ajakan-ajakan dan lain sebagainya. Kita di sana kendalanya waktu. Ya, dari segi waktu ada kendala karena waktunya tantangannya cuma 1 menit ini membuat, tetapi menggambarkan seluruh aspek kegiatan yang ada di GSS ini sehingga kita agak apa berpikir panjang bagaimana ini Pak. Kemudian kita melakukan strategi ya, strateginya ini mengumpulkan yang bisa IT, kemudian memahami jurnalisnya ini, bagaimana jurnalisnya ini supaya bisa terlaksana. Kalau mereka sudah menggambarkan cuma 1 menit berarti sudah ada uji coba oleh mereka. Nah itulah yang kita pelajari dulu. Jadi jurnalis dipelajari dan teknik-teknik untuk mempercepat ini kami bagi-bagikan. Siap, terima kasih banyak Bu Hanifah. Jadi itu ya Bapak Ibu, intinya ya berarti adalah ini ya motivasi, kolaborasi dan kemauan gitu ya. Meskipun dalam waktu yang singkat, tetapi Bu Hanifah tetap mampu melaksanakan si GSS itu, menjalankan apa yang telah diminta oleh BPMP gitu ya, karena terpilih sebagai salah satu sekolah yang perwakilan dari Kota Banjarmasin Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan rekan lainnya gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada penanya berikutnya. Silakan tadi yang cantik sekarang yang tampan ya, Pak Data. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini menjadi motivasi karena udah nggak dapat ilmuwan. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Yang hendak ulun takun kali ini adalah ini tentang masalah sekolah sehat ini Bu. Jadi pada saat pian sudah menyusun rencana anggaran sekolah, nah tahu-tahu datanglah
sebuah amanah, yaitu pian untuk melaksanakan gerakan sekolah sehat ini. Nah, tip mencari dana itu melibatkan siapa aja? Apakah dari Alkas itu sendiri yang sudah tahun olah, ataukah dari komite untuk berkolaborasi, ataukah pian dari CSR untuk mencukupi, karena kita tahu bahwasanya gerakan sekolah sehat ini kan memerlukan dana yang banyak, otomatis non budgeter itu sangat penting. Nah nih kayak apa tip-tipnya tuh supaya guguhan gugus lainnya kawak nih kayak biar juga nih artinya mensiasati salah satu keuangannya daripada hal-hal yang lainnya. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kardata untuk pertanyaan yang telah diberikan. Jadi mau lupa pertanyaan dari Bapak Kardata, Bapak yang sangat tampan tadi ya. Beliau bertanya mengenai bagaimana sih cara Ibu menanggulangi atau mengkondisikan dengan adanya budget tadi yang sedang di atas dan mampu Ibu ataupun Bu Hanifah dengan rekan-rekan menjalankan adanya GSS itu hingga menjadi seorang juara yang sekali silakan. Iya, terima kasih Bu Novi. Ketika kita ditunjuk pada bulan Februari, bisa bertahun lah. Pada bulan Februari itu kita ditunjuk, kemudian belum tahu lagi apa yang akan dilaksanakan. Ketika dipanggil di bulan Maret itu oleh BPMP sebagai pembina, mereka ini memberi masukan. Nah kemudian masukan itu lumayan banyak dan menyampaikan apa saja gerakan yang dilaksanakan yang akan dilaksanakan. Nah karena itu menyangkut gizi yang paling banyak, mungkin menyangkut masalah ada makanan ini. Nah langkah yang kami lakukan adalah memanggil orang tua, terutama pengurus komite. Pengurus komite ternyata alhamdulillah di sana ambles ya. Mereka luar biasa mendukung kegiatan ini karena yang ini intinya peruntukannya untuk anak. Kami panggil pengurus-pengurus komite yang jumlahnya ada 60 orang itu, kami panggil bagaimana Bu, kita akan ada kegiatan GSS yang dari aspek gizi ini kita ada 3 tahapan. Yang pertama tentang untuk gizi ini kami memprogramkan makan sekali 1 minggu. Yang kedua makan buah 1 kali 1 minggu. Yang ketiga makan jajanan. Semuanya kami programkan 1 kali dalam 1 minggu. Sudah disampaikan RTL-nya. Ternyata orang tua karena kami pahamkan bahwa ini adalah untuk anak bukan untuk kami. Kami memprogramkan ini untuk kami pian-pian kada usah mikir. Tapi yang penting bagaimana bisakah Bapak Ibu menyediakan anak misalnya di saat olahraga menyediakan makanan yang pokok, nasi. Ternyata mereka bisa, malah ada yang mendukung. Dalam artian anak di rumah kadang-kadang tidak suka makan sayur. Ternyata ada yang mendukung, tetapi ada juga maklum ini banyak dan orang tuanya juga latar belakang yang berbeda. Begitu kami menyajikan ini, ternyata ada saja yang membawa makanan yang sama seperti mie-nya sama berarti berbeda. Nah, tapi ada sebelumnya yang mau menyediakan dalam artian untuk makan terlaksana, tetapi untuk jenis makanan yang dimakan tidak. Jadi bekerja sama dengan orang tua, kemudian mengundang lagi untuk kesehatan ini mengundang pihak Poskesmas ada dokter. Bagaimana mereka mensosialisasikan kegiatan imunisasi itu bisa lancar karena imunisasi seperti yang virus ini kelas 6 lompatan papilomavirus itu hanya berjalan di dosis 1, dosis keduanya di kelas 6 banyak yang tidak mau. Jadi dengan adanya pertemuan dengan tim kesehatan, alhamdulillah yang asalnya tidak mau berkurang walaupun ada 1-2 orang yang masih tidak mau. Siap, keren sekali ya jawaban dari Bu Hanifah. Boleh tepuk tangan? Ya mungkin tambahkan lagi untuk terakhir kita melaksanakan uji coba makanan yang seperti ini, yang makanan bergizi gratis. Kita sempat melakukan pergeseran anggaran sehingga kami bisa mencoba kemarin dengan anggaran 7.000 per anak bisa menyediakan makanan bergizi yang seperti digambarkan yang dimintakan oleh Bapak Prabowo ya. Alhamdulillah terlaksana untuk uji coba di sekolah kita. Ya, jadi tadi intinya ya Bu adalah kolaborasi ya Bu, kolaborasi koordinasi bersama komite, orang tua, kemudian juga pihak-pihak lainnya dengan puskesmas dari Bu ya, yang tentunya memberikan sumbangsi pemikiran ataupun juga hal-hal yang luar biasa hingga mampunya sekolah SDN ataupun SDN Polres Baru 2 ini ya menuju Jakarta dan bergabung dengan rekan-rekan lainnya di gerakan sekolah sehat itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Baik Bu,
Waktu sudah 9:14, tapi kita ada di sini Bapak Ibu. Nah, kita belum bahas nih apa sih sebenarnya ini Bu? Apakah hari ini Bu mau jual-jualan sayur-sayuran murah atau promo atau apa nih Bu? Ya, ini kemarin kami diamanati lah bagi dari BPMP, kemudian dari Badan Pangan Nasional. Ini dari Badan Pangan Nasional mereka mengamanati tentang perubahan istilah dulu kita mengenal mungkin di zaman kita sekolah dulu kan mengenal 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 Nah, sempurna. sekarang ini kita tidak disarankan untuk itu lagi, tetapi mengenal ini B2SA. Baru ya Bu. Iya. Namanya Bapak Ibu B2SA. Bukan lagi makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Apa Bu B2SA Iya, ini? B2SA itu B-nya beragam, B-nya bergizi, beragam, seimbang, bergizi, dan aman. seimbang dan aman. Oh, B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Oh, itu pengganti ya Bu, pengganti Iya, untuk pengganti sehat 5 empat sehat, sempurna. 5 sempurna. Ah, begitu. Cuman belum lagi mau masyarakat. Hanya kemarin yang diberi yang sekolah-sekolah apa pelaksana gerakan sekolah sehat langsung diantar ke sekolah oleh tim Badan Pangan Nasional ini. Oh, siap. Itu. Dan harapannya semuanya anak paham ini. Yang bergizi 5 macam, kemudian yang aman terhindar dari 5 yang ada. Apa pemanis, Pemanis, pengawet, penyedap, apa lagi? pengambang, dan pewarna. Pewarna. Oh, siap. Kalau merasa semuanya ada masuk ke rumah, tapi kayak kita mulailah dari diri sendiri. Siap. Yang memakai ini. Jangan memakai 5 hal itu dan menggunakan nasi B2SA beragam bergizi, seimbang dan aman. Dan di sini ada tulisannya ya Bu ya, bahwa ada 1/6-nya lauk pauk, 1/6-nya Ini beragam. buah-buahan, gitu Bu ya. Ini berkembang seperti ini. Sepertiganya ya Bu, sepertiganya sayuran dan sepertiganya makanan pokok. Diusahakan ini ada gitu ya Bapak Ibu, jangan tiap hari cuma makan nasi dan telur aja gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita di rumah ada yang begitu ya Bu. Mungkin sayurnya bisa diapain gitu ya dengan cara-cara tertentu agar bisa menarik perhatian anak-anak kita untuk mau memakan hal-hal tersebut ya Bu. Harus dihabiskan ya Bu intinya ya. Makanya kalau undangan Bapak Ibu itu makanan prasmanan nggak usah ambil banyak-banyak ya Bapak Ibu. Ambilnya secukupnya. Kalau habis baru ambil lagi. Yang sering yang ditemukan di meja-meja itu makanan-makanan mubazir yang kemudian tidak bermanfaat ataupun juga tidak bisa digunakan, sementara banyak orang di luar sana yang masih kebingungan untuk mencari makanan Bapak Ibu ya. Baik Bu, kiranya ini akhir dari pertemuan kita luar biasa sekali dari Bu Hanifah dari SDN Pengurus Baru 2 ataupun dari kami gugus pengurus baru pelopor motivator pembaharu. Baik tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup boleh ada pantun lagi satu dua nih Bu. Pantunnya yaitu bagi sukan makan Indomie, udah itu disambung makan rambutan.